Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini barusan ada sahabat kita ya yang menghubungi Insan Tutor. Dan ini kebetulan channelnya baru dismount, padahal sudah 8 bulan ya. Ingat, channel ini sudah 8 bulan dan 6 bulan monet. Artinya 2 bulan lalu sudah monet ya. Karena usia channel ini 8 bulan. Setelah itu 6 bulan ke YouTube monet dari 2 bulan yang lalu. 2 bulan monet belum gajian, masih saldonya 1.100.000, artinya kurang 200 ribuan. Tiba-tiba saja channelnya dismount ya. Channelnya dismount dan ini masalahnya cukup sepele. Hanya dari video short ya. Ada 2 video short yang membuat channel ini dismount karena channel yang lain, video yang lain itu semuanya adalah video original tanpa musik, artinya ya original benar-benar setelah saya cek. Jadi nggak ada musik sama sekali dan nggak ada masalah sama sekali. Tetapi kenapa monetisasi channel ini bisa dismount? Setelah saya lihat dia punya 11 video short, 2 diantaranya itu mengambil dari platform sebelah, dari TokTok ya. Dan kebetulan yang ngambil dari TokTok ini, dulu di TokTok juga pernah viral, pernah FYP. Diambillah videonya, dibawa ke sana, masih ada tulisannya TokTok. Dan yang satu memang sudah diedit dan nggak ada ya, nggak ada watermarknya lagi. Cuma yang satu masih ada watermarknya. Cuma dari 2 video ini, dari ngobrol, 2 video ini memang dia ambil dari TokTok. Dan view-nya itu berapa? 8,3 juta satu video. Yang satu video itu 1 juta. Luar biasa ya. Dari 2 video ambil dari TokTok, setelah itu view-nya menembus 8 juta. Oke, terus masalahnya di mana? Setelah saya cek, kemungkinan video yang bermasalah atau yang digunakan ulang, ini justru 2 video ini yang ambil dari platform lain, dari TokTok ini tadi. Karena lagunya memang lagu yang viral juga, ya, lagu yang viral, dan itu lagu viral. Setelah itu videonya juga viral. Kemungkinan begini ya, dari awal, sering sekali Insan Tutor sampaikan bahwasanya ngambil video dari platform lain itu kemungkinan akan aman di awal. Saat viewmu 1.000, 20.000, 30.000 mungkin masih aman. Tetapi ingat ya, YouTube itu selalu mengadakan rahasia, entah itu dengan sistemnya atau mungkin dengan sistem yang baru. Artinya semua video yang viral-viral ini akan terus dipantau. Sama dengan saat teman-teman mengajukan proses monetisasi atau pengajuan program partner YouTube. Yang dicek itu kan hanya video dengan view terbanyak atau video viral. Itu mungkin ada beberapa video dan itu aja yang mewakili semua videomu yang dicek. Kalau itu aman, semuanya aman. Walaupun ada video klaim hak cipta segala macam yang kecil-kecil, kalau klaim hak cipta biasanya ya langsung ada tulisannya ya. Selain daripada video yang viral, kalau ada video yang view-nya itu lebih kecil dan walaupun itu konten berulang, itu kemungkinan masih lolos monetisasi. Tetapi saat video yang kecil yang lolos monetisasi karena konten berulang atau konten digunakan ulang atau apapun itu namanya, saat view-nya sudah melebihi batas yang ditentukan oleh sistemnya YouTube, misalnya 200.000, dia sudah masuk batas untuk diperiksa secara manual. Yang terjadi adalah kalau video itu bermasalah, maka akan terjadi klaim hak cipta. Yang lebih parah lagi, yang lebih parah lagi, lisensi dari musik yang kalian gunakan itu dicabut yang punya lisensi, artinya nggak dipakai lagi di YouTube. Ini sekaligus konten berulang dan langsung mendapatkan teguran.
Bisa jadi dalam 1 bulan tersebut, yang seharusnya teguran kan 3 bulan itu baru hilang. Nggak boleh ada ini lagi. Nggak boleh ada teguran baru hilang. Yang jadi masalah sekarang kadang-kadang dalam minggu itu, dalam bulan itu, satu teguran muncul mengikuti teguran yang lain. Terus mengikuti teguran yang lain. 3 kali teguran dia diskon, bos. Bisa jadi channelmu juga dibredel sama YouTube. Kita kembali lagi ke pokok masalah, ya. Ini puji-pujian ya, puji-pujian masjid, bukan azan. Kalau azan berhenti kita. Karena video ya yang ngambil dari platform lain, kalau dulu mungkin tidak terdeteksi, tapi sekarang terdeteksi. AI segala macam ini luar biasa canggih loh. Jangan sampai nanti terjadi seperti ini ya. Dan terus apa? Setelah kontennya Dismon, dihapuslah dua video ini. Ya, dihapus 2 video ini. Masalah baru muncul. Apa itu, Bang? Jam tayangnya ternyata langsung sisa 610 jam. Kebayang nggak? Dari 11.000 jam, setelah itu dihapus 2 video shotnya yang ambil dari TikTok ini tadi. Jam tayangnya tinggal sisa 610 jam. Artinya kalau harus mengajukan monetisasi ulang, jam tayangnya masih kurang. Berjuang lagi dan akhirnya merongos lagi kan. Masalah demi masalah, sekali aja bermasalah, masalah demi masalah akan muncul. Contoh video yang nggak berpengaruh terhadap channel saja lah. Misalnya terkena klaim hak cipta sekali, 2 kali, 3 kali, atau ada 3 videomu terkena klaim hak cipta. Itu rekomendasimu dipersempit. Apalagi sampai judulmu ini judul yang memang dilarang oleh YouTube. Videomu mungkin tidak dilarang, tapi judulmu dilarang oleh YouTube. Misalnya cara download video YouTube, atau mungkin cara ngehack WhatsApp pacar misalnya. Itu videomu bisa dihapus, bos. Ya, cara ngehack video pacar. Itu kalau kamu sering mencari kata-kata itu di Google, browsermu kan Google Chrome, entah itu apa. Kamu sering gunakan itu untuk mencari-cari hal-hal semacam itu. Apalagi menggunakan VPN untuk nonton-nonton film-film gak jelas dari luar negeri. Itu juga bermasalah. Itu menjadi salah satu pertimbangan bahwasanya emailmu itu digunakan untuk hal-hal yang memang dilarang. Sebenarnya kalau di luar negeri nggak masalah, makanya beda orang, beda kasus. Ya, kalau domisilimu mungkin di Singapura sana, kalian nonton film bokeh juga nggak masalah. Domisilimu di Amerika sana mungkin nggak masalah, atau di negara-negara tertentu nggak masalah. Tapi posisimu di Indonesia, ya Google itu mengikat dirinya dengan hukum di mana aplikasinya digunakan di suatu negara. Artinya gini, Google itu mengikatkan dengan sebuah hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Kalau di Indonesia kamu sering menggunakan hal-hal semacam itu, bisa jadi channelmu juga bermasalah. Ya mungkin perlakuan channelmu sama, tipe channelmu sama dengan temanmu yang mungkin jadi BMI di Korea sana. Atau mungkin channelmu sama, temanya sama, yang dibahas sama dengan temanmu yang ada di Singapura sana. Mungkin aktivitas Google-nya yang di temanmu yang di Singapura atau di Korea sana atau di Jepang mungkin cenderung barbar, nonton film-film bokeh segala macam. Ya nggak masalah. Karena mungkin bisa jadi negara sana itu memang tidak mengatur, bahkan mengizinkan hal-hal semacam itu untuk edukasi. Tetapi di Indonesia itu menjadi sebuah hal yang tabu dan dijadikan undang-undang dilarang. Ditambah lagi, kamu nyerempet-nyerempet dari aplikasi sebelah TikTok yang mungkin berbau seksi-seksi, bermasalah. Nah ini beda kasus lagi ya tadi. Kita kembali dah ke urutannya, kita kembali ke jalur. Beda kasus lagi, mungkin hampir sama. Misalnya contoh nih, channelmu Dismon, ya channelmu bukan Dismon nih ya. Misalnya channelmu
monet, tetapi jam tayangmu kurang 500 nih. Setelah itu kamu suntik jam tayang atau kamu belikan jam tayang 500. Nah, setelah itu 1 minggu berikutnya, channelmu ini ternyata jam tayangnya drop jadi 3.500. Ini channelmu ini nggak didiskon. Iklannya tetap jalan, lancar. Jam tayangmu misalnya masih 1.500 ya, 1.500. Subscribermu sudah 2.000, kamu belikan jam tayang karena sudah melebihi 1 tahun misalnya. Setelah itu kamu ajukan monet karena di videomu nggak ada pelanggaran sama sekali. Terus diterima monet. 1 bulan berikutnya atau 2 minggu berikutnya setelah diterima monet, jam tayangmu drop misalnya tinggal 2.000. Ini channelmu nggak bakalan diskon. Iklannya tetap lancar, tetap gajian. Beda lagi kalau diskon karena konten yang digunakan ulang, setelah itu videonya dihapus, jam tayangnya drop. Ini untuk pengajuan monetisasi, ya harus ngejar lagi 4.000. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya buat semua teman-teman, hati-hati. Gak usah ngambil video-video dari platform sebelah. Apalagi yang katanya remix segala macam, coba aja. Ya, remix itu aman, coba aja. Sekarang aman, 2 bulan aman. Coba saja nanti kalau view-mu sudah di atas 1 juta, masalah nggak? Kalau sekarang ya mungkin belum bermasalah. Nanti dagelan-dagelan baru YouTube-nya sudah muncul, masalah juga channelmu. Nggak ada yang aman 100% kecuali hasil dari video original. Lagu, hati-hati juga. Lagu di YouTube ini kadang-kadang ya sementara aman memang dan disodorkan oleh YouTube. Misalnya di YouTube Short ada. Yang jadi masalah nanti pemilik hak cipta itu menarik lisensinya dari YouTube. Itu bermasalah videomu. Ya, akan terkena klaim hak cipta dan langsung itu peringatan. Padahal yang menyediakan lagu siapa? YouTube menyediakan lagu. Tiba-tiba yang punya lagu berubah pikiran menarik lisensinya dari YouTube. Sudah. Itu sistem yang ngomong udah. Bukan aturan ya, sistem yang ngomong. Lagunya dicabut oleh pemilik hak cipta. Sistem YouTube akan memberitahu kepada SDM-nya YouTube bahwasanya ini video bermasalah. Menggunakan lagu. Dan yang terjadi apa? Lagunya ternyata dicabut lisensinya sama pemilik lagu. Bubar. Klaim hak cipta langsung peringatan pertama. Emang sudah, kalau belum nggak ada di ini dibahas di sini. Kalau mungkin ada yang itu nggak mungkin ya karena dia belum ngalami dan belum aja, belum ngalami dan nggak tahu gitu loh. Jadi mendingan kita cari aman ya, kita cari aman. Sekali lagi lagu di short banyak sekali pertanyaan. Di short kan banyak lagu-lagu itu. Yang nyediakan kan YouTube. Yang nyediakan YouTube Short. Lagu itu digunakan nggak masalah. Tetapi saat digunakan juga kalian harus berbagi hasil. Bagaimana itu nanti walaupun YouTube yang menyediakan. YouTube mungkin dari shortmu dapat sekian pembagiannya. Tapi pembagianmu masih harus dibagi dengan pemilik hak cipta. Itu satu. Yang lebih masalah lagi pembagian yang diterima pemilik hak cipta ini lebih kecil daripada kamu. Mereka nggak terima. Mereka merasa loh ini lagu saya kok, padahal mereka juga nggak tahu bagaimana perjuanganmu saat memviralkan lagu itu. Setelah lagunya viral, pemilik hak cipta menarik lagunya. Klaim hak cipta buat kamu. Ya. Bisa jadi dolar merah, diminta semua hasilmu sama pemilik lagu. Yang kedua, langsung dapat peringatan dari YouTube bahwasanya kamu melanggar. Bubar. Tidak semua artis ini baik, bos. Tidak semua perusahaan ini baik. Ya. Tidak semua yang kalian lihat di sosial media bahwa artis ini wah baik. Saat kamu terjadi masalah dengan dia belum tentu. Banyak yang memanfaatkan. Pemula ini banyak sekali. Kalian dimanfaatkan untuk memviralkan lagunya. Setelah lagumu viral, dia diminta hasilmu, kasih dolar merah. Atau bahkan dikasih lisensinya dicabut dari YouTube setelah kamu memviralkan dan penontonmu puluhan juta.
merongos, kamu hanya dimanfaatkan saja. Jadi mendingan berkaryalah, apapun bentuknya kalian sendirilah ya. Video kalian sendirilah. Karena ini ada yang menghubungi Santuta dengan kasus macam ini. Ini 2 jam loh nelpon saya. Hampir 2 jam lah ya. Untuk menjelaskan kronologinya. Supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Sehat selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.